Gimana kalau saya bilang sukses itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal penampilan? Aneh ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas filosofi Mardigo Wawek Prasantyo yang super unik tentang gimana caranya kita bisa berakting jadi orang sukses sampai beneran jadi sukses. Oke, kita langsung mulai dengan kutipan yang lumayan nancep ya. Jangan menolak pria karena miskin, karena kalau sudah mapan seleranya bukan kamu. Kedengerannya nyelikit banget kan? Tapi justru di balik kalimat ini ada pelajaran penting banget tentang cara kita ngelihat potensi seseorang. Dan ini yang jadi pembuka cerita kita yang pertama. Jadi, ini cerita tentang teman masa kecilnya si penulis. Coba deh bayangin, anak ini di atas kertas kayaknya nggak punya modal apa-apa. Keluarganya miskin banget, penampilannya juga ya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial sama sekali. Dan yang lebih gila lagi, dia ini naksir sama 10 cewek berbeda dan dia samperin semua. Hasilnya, dia ditolak 11 kali. Kok bisa 11 kali dari 10 cewek? Ya mungkin ada yang nolak 2 kali saking nggak maunya. Tapi ini bukan soal ditolaknya, ini soal kegigihannya yang luar biasa. Nggak ada kata nyerah. Nah, dari situ kita jadi mikir kan, jadi apa sih yang sebenarnya penting? Apa yang harus kita lihat dari seseorang? Jelas bukan penampilan atau dompetnya saat itu, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang jadi penentu masa depannya. Dan sesuatu itu adalah ini dia, kegigihan, mental baja, kemampuan buat tetap tenang, tetap adem, walaupun lagi di bawah tekanan berat, terus berjuang walaupun semua serba salah, dan yang paling penting, bisa bangkit lagi dari jatuh sambil senyum. Itu dia kekuatannya. Kegigihan kayak gitu, itu kuncinya. Nah, sekarang kita pindah dari cerita temannya ke cerita si penulis sendiri. Karena dia juga pernah ngalamin titik terendah dalam hidupnya, di mana cuma mental baja yang bisa nolong. Jadi, bayangin deh, awal tahun 2000-an. Semua yang dia bangun, bisnisnya, hidupnya, hancur lebur. Total. Kata dia sendiri, ini momen di mana shit happened. Dan ini bukan cuma rugi biasa ya, ini benar-benar hancur sampai ke akar-akarnya. Lihat deh rinciannya. Modalnya ludes, aset nggak bersisa. Utang malah numpuk di mana-mana. Karyawan-karyawan terbaiknya cabut cari kerjaan lain. Dan di tengah semua itu, tekanan datang terus-terusan. Gila kan? Gimana caranya tetap kelihatan kuat kalau kondisinya kayak gini? Nah, justru di saat paling hancur itulah, dia teringat satu pelajaran. Pelajaran yang keras, tapi super penting, dari mentornya dulu di Hong Kong, namanya Brian Wong. Ini kejadiannya di tahun 1991, dan pelajaran inilah yang akhirnya ngubah segalanya. Jadi ceritanya gini, pas dia terima gaji pertama, seneng dong ya. Tapi apa kata mentornya? Semua orang sukses itu menunda kesenangan, investasikan uangmu itu ke penampilan. Bayangin, bukan disuruh nabung, bukan buat foya-foya, tapi buat beli baju bagus. Dan ini bener-bener dilakuin loh. Gaji bulan pertama, habis buat beli kemeja Hugo Boss. Gaji bulan kedua, ludes buat celana sama ikat pinggang Saint Michael. 3 bulan gaji berikutnya, langsung jadi setelan jas dan aksesoris lainnya. 5 bulan gaji pertama dia, cuma jadi pakaian. Tujuannya cuma satu, menciptakan citra orang sukses. Padahal aslinya belum. Dan hasilnya, wow, dia langsung kelihatan kayak manajer muda yang cerdas dari bank internasional. Strategi look sukses ini ternyata bukan soal bohong atau palsu. Ini tuh alat buat mengubah cara orang mandang dia, dan itu beneran ngebuka banyak banget pintu. Klien jadi lebih percaya, peluang datang sendiri. Tapi, oke, kita semua tahu ini bukan cuma soal baju mahal kan? Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal memprogram ulang software di kepala kita. Keyakinan kita tentang diri sendiri, atau yang disebut juga konsep diri. Biar gampang, coba kita main tebak-tebakan sedikit. Bayangin ya, Anda lagi di jalan tengah malam, terus lihat cewek, masih muda, pakaiannya rapi banget, lagi berdiri sendirian di halte. Apa yang pertama kali kepikiran di kepala Anda? Jujur aja. Nah, jawaban Anda itu tergantung template di otak Anda. Kalau template Anda negatif, mungkin Anda mikir, wah jangan-jangan pekerja seks, atau ini jebakan perampokan, atau malah ini hantu. Tapi kalau template Anda positif, Anda mungkin mikir, oh mungkin dia karyawan hotel yang baru pulang shift, atau mobilnya mogok butuh bantuan nih. Lihat kan, satu kejadian, dua persepsi yang beda banget. Itulah program di kepala kita. Nah, template itu adalah bagian dari yang namanya konsep diri.
Anggap aja ini kayak Windows atau iOS-nya hidup kita. Kumpulan semua keyakinan kita tentang diri sendiri yang ngontrol semua yang kita lakuin dan rasain. Dan ini bagian paling pentingnya, sistem operasi ini bisa diupdate, bisa kita program ulang. Kita sendiri programmernya. Caranya gimana? Pertama, hancurkan dulu mitos-mitos yang suka kita bilang ke diri sendiri. Kayak, saya udah ketuaan, takdir saya emang susah, saya nggak pinter, atau yang paling sering, ini semua salah orang lain. Buang semua itu. Ganti dengan ngomong ke diri sendiri hal-hal yang positif, yang muatin. Ulang terus sampai itu jadi kenyataan. Jadi apa kesimpulannya dari semua ini? Intinya adalah, sukses itu bukan sesuatu yang kita tunggu sampai datang, bukan. Sukses itu adalah sebuah peran, sebuah drama yang harus kita mainkan, dan mainkannya harus dengan totalitas. Ini dia aturannya. Wajah dan kata-kata kita itu nggak boleh isinya keluhan, nggak boleh kelihatan capek. Kita harus jaga getaran atau vibrasi semangat kita. Kenapa? Karena orang lain, klien, partner, mereka bisa ngerasain loh kalau kita ragu atau takut. Jadi, ya, drama ini harus dimainkan dengan sempurna. Dan perlu diingat ya, drama ini bukan pertunjukan sendirian. Ini soal gimana kita menciptakan sebuah energi, sebuah keyakinan bareng-bareng sama tim kita, sama lingkungan kita. Energi kolektif inilah yang pada akhirnya bakal narik kesuksesan yang nyata. Pada akhirnya, filosofi ini bisa diringkas jadi satu kalimat sederhana tapi kuat. Look sukses itu membawa sukses. Kelihatan sukses akan membawa kesuksesan. Apa yang kita pancarkan keluar, itulah yang akan kembali ke kita. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal baju apa yang mau Anda pakai besok. Tapi lebih penting dari itu, cerita apa yang sedang Anda ceritakan ke diri Anda sendiri hari ini? Apakah itu cerita tentang saya nggak bisa, saya nggak mampu, atau cerita tentang kegigihan dan kesuksesan yang tinggal selangkah lagi? Ingat, Anda yang pegang penanya.